Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, Sarjana Pendidikan Islam, Jabatan Guru Mata Pelajaran Al-Quran Hadis, Madrasah Aliyah, kelas 12, Yayasan Nurul Ula Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada hari ini, Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas UKIN PPG Angkatan 3 tahun 2022. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu idza su'ba sita sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Yayasan Nurul Ula Burai. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kepada kita bersama keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak minta atur dulu, rapikan duduknya, yang belum rapi, pecinya rapikan terlebih dahulu. Kemudian mari kita buka pelajaran kita dengan materi Al-Quran Hadis pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Randa Muhammad Farhanzah. Silakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
masalah ujian dan cobaan. Ya, kita bisa mengambil inti bahwa manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Allah ingin mengetahui bagaimana kadar keimanan, ketangguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah akan diuji, ada 5 ujian. Kemarin yang Bapak sampaikan, semoga anak-anak sekalian dapat memahami. Baik anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan pelajaran, saya akan bacakan absen terlebih dahulu. Amelia, Bunga Hidayat, Danu Ramadan, Eki Saputra, Farhan Syah, Imam Nur Hasim, Muhammad Ridho Panca Bagus, Muhammad Rifki, Muhammad Rafi Ramai, Muhammad Ridho, Yasmin Nuryadi. Kita akan belajar materi pada hari ini adalah materi Al-Quran hadis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bisa dilihat tujuan pembelajaran? Ya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 5 tujuan. Ini saya kira kalian dapat membaca dengan baik agar kalian kita bisa untuk melaksanakan pembelajaran, dan tujuan kita belajar itu sangat jelas. Dapat melakukan refleksi, kemudian salah satunya kita dapat berdiskusi di situ, dapat menjelaskan dan sebagainya. Coba silakan kalian amati gambar-gambar yang telah Bapak buat itu yang ada di depan. Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya, Dinda, apa yang disebabkan oleh orang-orang yang membuang sampah sembarangan? Karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Nah, pertama, benar. Ulah manusia membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar. Pohon ditebang sehingga air hujan datang tidak bisa lagi menyerap karena pohon banyak ditebang oleh ulah tangan manusia sehingga terjadinya banjir. Ya. Selanjutnya tentang membuang sampah sembarangan. Lihat, orang membuang sampah sembarangan di perkotaan, di sungai. Apa yang terjadi terhadap sungai kita? Ada dari akan menjadi kebanjiran juga. Sungai akan surut. Kemudian apa lagi? Sungai akan tercemar. Ya, kita tidak bisa lagi. Ya, anak sekalian, kalau kita membuang sampah sembarangan, banjir bisa terjadi, kemudian penyakit bisa datang, kemudian sungai tercemar, dan kita tidak bisa lagi untuk menggunakan air sungai sebagai untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, anak-anak sekalian, materi kita adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan yang akan kita bahas adalah ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Bapak baca dulu, perhatikan, lihat di depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang terjemahannya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Artinya katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 42. Anak-anak sekalian, di sini dapat kita lihat, ya, perhatikan, inilah bentuk kerusakan yang dibuat oleh manusia oleh bima kasabat aydin nas tadi. Yang pertama, sering membakar hutan. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Kemudian penebangan liar, pembunuhan hutan, pencemaran lingkungan, dan ada lagi perbuatan yang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kemaksiatan. Nah, inilah kerusakan yang dibuat oleh manusia itu. Padahal Allah menginginkan manusia itu kembali ke jalan yang benar, menjaga, melestarikan lingkungan, mengadakan penghijauan, sehingga dengan lingkungan yang terjaga, manusia akan hidup lebih baik di muka bumi ini. Paham anak-anak sekalian? Kita lihat azab Qabil dan Habil saling bunuh, anak Nabi Adam, karena kejahatan, karena ada rasa sifat iri dengki di dunia. Dan kita lihat kaum Samud, kaum Nabi Lut yang intim dengan sejenis, sampai malaikat waktu datang, mereka berbondong-bondong karena melihat ada orang ganteng datang menemui Nabi. Mereka berbondong-bondong ingin melihat. Karena kenapa? Mereka selalu hobi berhubungan dengan sejenis. Kemudian kaum Nabi Nuh bagaimana? Menantang Nabi Nuh, anaknya sendiri, istrinya sendiri, kan anak Nabi Nuh. Disuruh oleh Nabi Nuh agar menyembah Allah, ikut dengan Nabi membuat kapal, tapi mereka menantang. Ini bentuk kemaksiatan, bagian dari kerusakan yang dibuat oleh mereka di muka bumi ini. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lihat apa itu kebakaran. Lihat, kebakaran ulah tangan manusia, membuka hutan sembarangan. Dampak dari kebakaran luar biasa. Penyakit datang, ya, kemudian kekeringan, banyak orang yang sesak napas dan sebagainya. Kebakaran sangat berbahaya. Lihat, ini ulah yang kedua. Sampah menumpuk, banjir akan datang. Penyakit baru di mana-mana. Kehidupan tidak akan tenang. Inilah. Seperti itu, akhirnya manusia itu yang rugi sendiri. Ini akibatnya. Setelah tampak kerusakan di darat, di laut, akibat ulah tangan kita manusia. Paham anak sekalian? Ya, ini materi kita untuk kelompok. Bapak kasih. Paham anak? Paham. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang kelestarian lingkungan ini. Perlu dihafal, perlu dibaca, perlu dihafal, dan bisa memudahkan kalian dalam menangkap
pelajaran yang diberikan. Bapak ingin ngajak kalian bermain. Kita akan bermain dengan Bapak sudah buat kartu yang namanya dalam metode pengumpulan SWOT. Kartu penggalan ayat. Jadi kalian susun per kelompok, ya, kalian susun ayat ini barang 2 orang untuk maju ke depan. Nanti kelompok lain, coba kelompok 1, barang kelompok 1. Kelompok 1. Lihat, maju ke depan, ajak 1 orang kawannya, kemudian disusun. Yang lain, tolong perhatikan. Nanti kelompok 2, mana kelompok 2? Nah ini. Kelompok 2, ayat ke-14 surah Ar-Rum. Gila-gila, nanti ditempel di depan, dilepas adalah di belakang ini. Kelompok ini. Nanti kalau mereka menyusun salah, katakan salah. Oke. Ya. Kalau mereka benar, katakan benar. Agak ke tengah dikit, enggak apa. Tolong perhatikan. Bagaimana kira-kira, benar salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Kelompok? Benar atau salah? Benar. Ya, sekarang kita kasih aplaus dulu. Silakan coba senarai baik, silakan dibaca dengan suara yang keras dari Taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Bagus. Bacaan yang baik. Coba silakan bacakan terjemahannya. Silakan. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu terjemahan dari surat Ar-Rum ayat 41. Sekarang kelompok selanjutnya, silakan. Maju kelompok, ajak temannya. Ya, silakan. Maju menyusun untuk ayat ke 42.
Jangan. Nah. Perhatikan anak-anak ke depan. Ya, benar salah? Nah, kasih aplaus dulu, kelompok. Ya. Silakan dibaca, Indah, dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Nah, silakan terjemahannya. Silakan bacakan terjemahannya. Artinya, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 42. Baiklah anak-anak sekalian, ya, kita telah bermain supaya kalian bisa dengan mudah menghafal nanti. Nanti saya kasih tugas setelah akhir, nanti saya kasih tugas. Kalian bagaimana, karena tugasnya adalah tugas hafalan. Jadi bagaimana cepat menghafal, nanti akan dibantu dengan metode seperti ini. Anak-anak sekalian, metode seperti ini agar mudah menghafal. Baiklah, sekarang kita akan memasuki. Tadi kita telah mengamati, kemudian melihat materi yang ada di depan dengan gambar dan dengan apa yang Bapak tampilkan tadi. Nah, sekarang Bapak akan kalian beri tugas untuk berdiskusi. Bapak bagikan untuk buku kertas lembaran KPD-nya per kelompok. Kalian tulis, ya. Kemudian kalian lihat gambar, perhatikan dampak apa-apa saja dengan kelestarian lingkungan yang dirusak oleh tangan manusia ini. Ya, kalian silakan berkelompok, ada yang maju ke depan berhadapan agar bisa nanti hasilnya anak-anak sekalian ada yang mempresentasikan. Silakan untuk berdiskusi nanti dipresentasikan ke depan dan ditanggapi oleh kawan lainnya.
banyak kan tulisan Arab ya. Oke, waktu diskusinya tinggal 1 menit lagi. Kelompok 2, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil dari melihat gambar tentang kelestarian lingkungan. Maju ke depan dengan suara yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati dan melihat, maka kami akan mempresentasikan. 1. Lingkungan harus dijaga dan dilestarikan serta dipelihara dengan baik. 2. Jangan membuat kerusakan di bumi ini. 3. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang merusak lingkungan. 4. Jangan menjadi orang-orang yang sombong melawan perintah Allah. 5. Orang yang membuat kerusakan adalah orang yang musyrik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 6. Kerusakan alam berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. 7. Maka dari itu marilah kita sama-sama menjaga bumi ini untuk kelangsungan hidup anak cucu kita nanti. Iya, tangan. Bagaimana, ada yang ingin menanggapi? Iya, silakan. Kelompok 1 ingin menanggapi. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Kami sangat setuju bahwasanya kita harus menjaga dan melestarikan serta memelihara dengan baik agar tidak terjadi kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka pada orang yang merusakkan lingkungan. Ia adalah orang yang musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Iya, tangan. Selanjutnya kelompok 3. Silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi bahwa sangat setuju dengan kesimpulan yang dipresentasikan oleh kelompok 1 bahwa pertama, lingkungan harus dijaga dan dilestarikan serta dipelihara dengan baik. Yang kedua, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang merusak lingkungan. Keempat, jangan menjadi manusia yang sombong melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang membuat kerusakan adalah orang yang musyrik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, tadi telah kita mempresentasikan dan kalian telah menanggapi tentang materi menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bapak nanti akan memberikan tugas kepada kalian. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Kesimpulan pertama, Lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan serta dipelihara dengan baik. dan yang kedua, Jangan membuat kerusakan di bumi ini. yang ketiga, silakan. Jangan menjadi manusia yang sombong melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Orang yang membuat kerusakan adalah orang yang musyrik. itulah kesimpulan anak-anak yang kita dapatkan pada pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Namun sebelum Bapak mengakhiri atau kita mengakhiri pelajaran kita, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Setiap tugas individu, setiap orang saya suruh buat kartu seperti ini nanti di rumah. Silakan cari ayat tentang kerusakan kelestarian lingkungan ini. Cari, kemudian kalian buat. Nanti minggu depan
Bapak akan meminta tugas tersebut dengan cara apakah kalian hafal untuk menempelkan sendiri-sendiri tanpa melihat dari teks yang ada. Paham? Paham? Ya. Baik anak-anak sekalian, nanti kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Nanti tentang materi tentang kewajiban berdakwah. Nanti ketemu mungkin minggu depan. Kita akan membahas tentang materi kewajiban berdakwah. Silakan rapikan dulu buku-bukunya. Pelajaran kita telah berakhir ya dengan baik. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak sampaikan, pelajaran yang kita dapatkan hari ini itu akan dapat bermanfaat bagi kita, tentunya bagi kalian, agar kalian bisa pada waktu menjawab ujian bisa menjawab dengan baik, bisa menjawab dengan benar dan menghasilkan nilai yang tinggi. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mohon ampun. Mari kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.